Sejarah Al-Quran dalam huruf Braille di Indonesia. Al-Quranul Karim fi Kitabatil Arabiyah An-Nafirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keadaan Muslim tunanetra dalam membaca Quran sebelum adanya Al-Quran dalam huruf Braille. Kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam rentan waktu lebih dari 22 tahun. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan pada para sahabat dan para sahabat menghafalnya. Namun begitu Rasulullah juga menganjurkan, memerintahkan untuk menulis wahyu Allah tersebut dan juga menulis apa yang disabdakan oleh beliau. Maka para sahabat menulis ayat-ayat itu dengan alat seadanya dan disimpan oleh mereka masing-masing. Perkembangan selanjutnya bahwa tulisan itu dikumpulkan dalam dengan lembaran-lembar yang sama yang genap sebanyak 30 juz dengan urutan dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Tulisan Al-Quran tersebut disimpan oleh Siti Hafsah, putri dari Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan dilakukanlah penulisan Al-Quran dalam satu bentuk mushaf. Dan mushaf yang disimpan di Madinah disebut sebagai Mushaful Imam. Umat Islam pada umumnya di seluruh dunia dalam menulis Al-Quran adalah mengikuti Al-Quran Mushaful Imam dengan rasam Utsmaniyah. Di samping itu juga ada yang menulis dengan rasam lain seperti Al-Quran Bahriyah terbitan Istanbul. Demikianlah untuk umat Islam secara umum dalam membaca Al-Quran, mula-mula dengan hafalan dan dengan perkembangannya agama Islam meluas sampai keluar daerah Arab, maka diperlukan alat bantu yaitu tulisan. Dalam hal ini adalah mushaf Al-Quran. Penulisan Al-Quran dengan rasam Utsmaniyah juga mengalami perkembangan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan. Dengan penambahan titik-titik, kemudian harokat atau baris, kemudian tanda baca lainnya untuk bacaan tajwid atau bacaan ayat-ayat yang gharib dan sebagainya. Dan sekarang sebagai contoh Al-Quran yang dengan tanda lengkap adalah Mushaf Al-Quran Standar Indonesia atau MSI yang telah ditashih oleh Badan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Republik Indonesia, dan Quran ini mengalami penyempurnaan yaitu mulai tulisan alif ada yang disempurnakan sebanyak 180 tempat dan dilakukan pada tahun 2019.
Jadi Al-Quran ini ada yang berbeda sedikit dalam bentuk tulisannya dengan Al-Quran terbitan Madinah. Namun lafadznya insya Allah tetap sama dan bisa dibaca secara tartel dan fasih. Bagi tunanetra, dalam membaca Al-Quran, sebagai contoh, kita mengetahui ada seorang sahabat yang tunanetra, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum sebagai seorang tunanetra masuk Islam pada awal-awal Islam, termasuk orang Islam yang awal. Insya Allah termasuk as-sabiqunal awalun. Dia sewaktu mendatangi Rasulullah Muhammad SAW untuk dibacakan beberapa ayat Al-Quran, waktu itu beliau sedang mengadakan audiensi dengan pembesar-pembesar Quraisy, sehingga kedatangannya kurang mendapat sambutan. Sebagaimana Allah menegurnya dengan surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia, Nabi Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Anja aul a'ma, lantaran kedatangan seorang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Allah mengingatkan, tidak engkau tahu, wahai Muhammad, bahwa dia ingin mensucikan diri dari dosa, atau dia ingin zikir, atau mengingat, yang mana zikir atau mengingat itu besar sekali manfaatnya bagi dia. Nah, setelah itu Rasulullah memberikan santunan atau semacam pelayanan, pengajaran kepada Abdullah bin Umi Maktum sebagaimana sahabat-sahabat yang lainnya. Sebenarnya seandainya para pembesar Quraisy tidak masuk Islam, tidak mengapa. Tetapi adanya kedatangan seorang tunanetra, dia dalam keadaan takut pada Allah, tapi Rasulullah waktu itu mengabaikannya. Nah, maka dalam belajar, Abdullah bin Maktum menirukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan dia hafal tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan dia terkenal sebagai muadzin, ya. Istimewa adzan subuh, ya, di mana adzan awal dilakukan oleh Bilal. Kemudian setelah datang waktu subuh, Ibnu Maktum diberitahu, kemudian dia adzan subuh. Nah, pada waktu Rasulullah memimpin perang keluar kota, yaitu dalam Ghazwah, Rasulullah menunjuk kepada Abdullah ibnu Umi Maktum ini menjadi imam sebagai pengganti Rasulullah Muhammad SAW. Dia ditunjuk menjadi imam pengganti bukan karena tunanetranya, tapi karena ilmunya atau alimnya, insya Allah. Dengan demikian, menurut pendapat saya, para tunanetra dalam belajar Al-Quran itu diberikan pelajaran secara talaki, secara langsung, dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya atau yang membimbingnya dari masa ke masa sedemikian. Tapi para tunanetra muslim, insya Allah kita kenal tunanetra muslim antara lain Toha Hussein, itu pernah menjadi Menteri Pendidikan di pemerintahan negeri Mesir. Kemudian Ibnul Bas, seorang tunanetra dari Arab Saudi, dia terkenal alim. Dia menjadi dosen di Madinah University atau Universitas Madinah, kemudian menjadi dekan, selanjutnya menjadi rektor universitas tersebut, dan akhirnya dia sebagai mufti kerajaan Arab Saudi. Sampai wafat beliau,
pada tahun 1999. Nah, demikian. Di Indonesia juga seperti kita kenal Bapak Suparti Abdul Somad dalam belajar Al-Quran di Pondok Kerapia, Yogyakarta. Dia juga dituntun dalam membacanya oleh Bapak Kiai. Bapak Kiai mengamanatkan kepada teman-temannya untuk membantu dalam menghafalnya. Kemudian Bapak Suparti pernah menuturkan dalam minta, ya, waktu dia minta untuk dituntunnya, para temannya kadang-kadang minta upah. Minta upah supaya dipijit lebih dulu, atau minta ditimbakan air untuk mandi lebih dulu. Bahkan pernah jatah makan siangnya untuk dibagi dua. Begitulah Bapak Suparti waktu itu dalam belajar Al-Quran dan belajar ilmu agama yang lainnya. Dan waktu itu timbul gagasan dalam benak Bapak Suparti, oh iya, oh ya, hendaklah ada semacam tulisan atau kode apa yang bisa digunakan oleh tunanetra dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga para tunanetra tidak terlalu dan selalu tergantung kepada orang yang melihat. Nah, demikian sepintas saya sampaikan mengenai para tunanetra muslim dalam membaca Al-Quran sebelum adanya Al-Quran dalam huruf Braille. Maka pada kesempatan selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sejarah perkembangan huruf Braille di Indonesia. Pada kali ini saya kira sampai di sini dulu dan saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.